Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Naila Aisyah Restu Putri, perwakilan dari kelompok 3 Gizi Kulineri dengan tema Main Course. Adapun nama-nama dari kelompok 3, yang pertama Monica Seriesti, yang kedua Muhammad Alif Azani, yang ketiga Nadia Marcelina, yang keempat Nashwa Yumi, yang kelima Naila Aisyah, yang keenam Nuri Muhaimaroh, yang ketujuh Poppy Januarti, yang ke-8 Putri Amira Kelsa, yang ke-9 Ratis Zaki, yang ke-10 Renisa Nur Aulia, yang ke-11 Ratna Afilianti, yang ke-12 Hewinda Oriza Satifa, yang ke-13 Sonia Ginia, dan yang terakhir Sofia Putri Ningsih. Demikian perkenalan dari kelompok 3, selanjutnya akan dimulai dari penjelasan. Halo sobat di rumah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai main course. Kira-kira sobat di rumah udah pada tahu belum ya apa itu main course? Kalau belum tahu, yuk langsung saja ikuti saya untuk membahas tentang main course. Yang pertama ada definisi main course. Main course adalah hidangan pokok atau hidangan utama dari serangkaian menu lengkap yang biasa disajikan saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Beberapa bahan pokok hidangan ini umumnya memakai daging, ikan, atau unggas. Untuk para vegetarian digunakan bahan yang menyerupai daging atau daging sintesis yang dibuat dari gluten tumbuhan. Main course umumnya dihidangkan dengan saus yang sesuai dengan tipe makanannya. Saus ini bisa dihidangkan langsung di atas makanannya atau dihidangkan terpisah dengan memakai graybot atau saus bot berbentuk perahu. Tipe saus yang dihidangkan dapat terbagi dalam saus putih, saus coklat, saus minyak, atau pengembangan-pengembangan dari saus itu. Main course selalu disertai pendamping berbentuk sajian dari beberapa jenis sayur dan kentang, atau sumber lain karbohidrat seperti spaghetti, mie, nasi, atau umbi-umbian lain. Sajian yang bisa dihidangkan sebagai main course adalah sajian yang benar-benar bervariasi. Dimulai dari sajian salad, sajian sup, sajian telur, sajian keju, sajian pasta dan sayur, sajian dari fish and shell leaf, sajian poultry and chicken, sajian dari beef, sajian dari pork, dan lain-lainnya. Ciri-ciri hidangan main course. Yang pertama, terdiri dari komposisi lauk pauk hewani, sayuran, dan karbohidrat. Yang kedua, komposisi total hidangan main course sekitar 350-375 gram yang terdiri dari lauk pauk 175-225 gram, karbohidrat 75 gram, dan sayuran 75 gram. Yang ketiga, hidangan main course sangat bervariasi dengan berbagai warna dan bentuk. Yang keempat, tidak diperkenankan menggunakan bahan atau warna yang sama dalam setiap menunya. Yang kelima, dari pemilihan bahan baku, main course biasanya terbuat dari bahan makanan yang mengandung protein hewani seperti daging sapi, unggas, maupun seafood. Dan yang terakhir, untuk penyajian atau servis biasanya main course atau hidangan utama disajikan menggunakan dinner plate. Yang ketiga, fungsi dari hidangan main course. Adapun fungsi dari main course yaitu yang pertama, sebagai hidangan utama dalam satu set, yang kedua, sumber energi bagi tubuh, dan yang ketiga, sumber asupan protein dan nutrisi lainnya. Yang keempat, sistem pengolahan main course yang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis bahan dan berdasarkan teknik pengolahan. Yang pertama, sistem pengolahan main course berdasarkan jenis bahan. Adapun menu makanan main course umumnya terdiri atas beberapa kondimen seperti lauk pauk hewani seperti ikan tuna, ikan kakap, tenggiri, ikan lele, dan ikan patin. Unggas yang terdiri dari kalkun, ayam, bebek, dan puyuh. Dan juga ada seafood seperti gurita, cumi, lobster, udang, dan kepiting yang diolah dengan berbagai macam rempah dan dihidangkan dengan saus dalam porsi lumayan besar, yaitu sekitar 175-225 gram. Karbohidrat yang digunakan biasanya seperti nasi, kentang, berbagai macam mie, dan pasta yang diolah dengan berbagai macam cara atau bisa juga berupa roti dalam porsi 75 gram.
Serta sayuran yang digunakan biasanya seperti bunga kol, brokoli, buncis, lobak, asparagus, dan sawi dalam jumlah porsi 75 gram. Selanjutnya, sistem pengolahan main course berdasarkan teknik pengolahannya. Yang pertama, teknik boiling. Contoh sajiannya yaitu brown lamb stew, fresh stew marshmallow, stew with shrimp jambalaya. Yang kedua, teknik braising. Contoh sajiannya yaitu braised lamb chop, fried leaf of beef stroganoff. Yang ketiga, ada teknik deep frying. Contoh sajiannya yaitu chicken, short egg, fried fish, fried shallow. Dan yang terakhir, teknik frying atau sauteing. Contoh sajiannya yaitu black pepper stick, chicken sauce, Cheshire, Encyclopedia Blue. Selanjutnya yaitu penyajian main course. Secara umum, main course diatur dalam dinner plate. Oleh karena itu, dikatakan sebagai metode hidangan ready plate. Mengenai kombinasi main course dengan kentang atau sayur sebagai lauk pauknya harus cocok dari rasa, warna, dan bahan lauk pauk yang disajikan diikuti dengan saus yang pas. Lauk pauk ditata di tengah samping bawah logo piring, sedangkan kentang diatur di samping kanan, serta sayur diatur di samping kiri. Contoh-contoh makanan main course. Pertama, cali apin stick don. Cali apin stick don merupakan hidangan stick yang diciptakan khusus untuk seorang penyanyi opera asal Rusia yang bernama Fyodor Ivanovich Chaliapin yang menginap di sana pada tahun 1936. Adapun resep Chaliapin stick don, bahan-bahannya yaitu 1 kg sirloin, 1 buah bawang bombay yang telah dicincang, garam secukupnya, lada hitam secukupnya, minyak untuk menggoreng, 100 ml jus anggur, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh tepung kentang, 10 gram mentega tawar, dan 1 mangkuk nasi putih. Cara pembuatan Chaliapin stick don. Pertama, berilah goresan kepada daging menggunakan pisau, kemudian pukul-pukul daging menggunakan pisau. Kedua, marinasi daging dengan bawang bombay yang telah dicincang selama 45 menit. Tiga, sisihkan bawang bombay, kemudian baluri garam dan lada hitam. 4. Panaskan minyak, kemudian masak daging sehingga seluruh bagian matang. 5. Setelah matang, taruh daging di atas mangkuk nasi. 6. Dengan menggunakan wajan yang sama, masukkan jus anggur, kecap manis, dan tepung kentang dan aduk hingga merata. 7. Setelah saus mengental, tuangkan saus di atas daging. 8. Dengan wajan yang sama, tumis bawang bombay hingga berwarna keemasan. 9. Setelah bawang bombay matang, taruh bawang bombay di atas daging. Dan Chaliapin stick don siap dihidangkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.